lebih nyaman di spot. Nah, saya hargai. Nah, selanjutnya perlu ngejar trade atau enggak ya, market kan random. Ya, dalam artian ada whales, ada market maker, ada developer, ya, ada algo ya. Ya mana saya udah 2 kali ya kena yang namanya stop hunt dari idea yang saya sampaikan. Jelly saya kena stop hunt 6% terus terbang. Kemarin juga Cerebro. Ya karena apa? Ya algonya mendetek kenaikan open interest dan dia langsung melakukan reverse ya position. Jadi ya it happens karena market kan. Tapi kan saya selalu meskipun ya kena stop hunt saya tulisnya juga memang idenya invalid. Ya dua-duanya ya Solana base ya meme coins yang mana mungkin ya ini a big market maker ya seperti Wintermute yang mana 2 ya koin itu memang di market making ya Wintermute jadi akan saya hindari ya beberapa calls yang sifatnya terafiliasi ya dengan big market maker ya, dan juga trading firm yang mana ya sifatnya random. Um, ada boleh up margin nggak dengan profit? Ya boleh, cuman risknya kan jadi lebih tinggi ya. Leverage berapa besok akan saya bikin ya tutorial karena position sizing yang lebih penting daripada leverage. Boleh entry enggak atau setelah stop loss ya berarti kamu bikin analisa sendiri ya. Itu nggak masalah juga sesuai dengan analisa yang kamu buat. Hmm, yang nggak bisa kerja gimana? Ya nggak ada masalah ya buat fokus ke craftnya di Bitcoin atau saya kan ada ya teman-teman swing yang akan post di channel Kalimasada dan ya, ini contohnya ya, Cerebro AI16Z. Ya sifatnya spot ya. Cuman teman-teman harus punya kesadaran ya untuk take profit secara mandiri. Nah, banyak yang bilang apakah di call di supporter duluan ya enggak ya. Jadi enggak ada yang dibedain informasinya. Ini grupnya isinya nyampah ya. Di supporter ya kalau dilihat ya dari tadi kan cuman ini ya, curhat cinta-cintaan ya. Enggak ada ya. Nah, jadi jangan suudon, ya, suuzon ya. Ini cuman cinta yang dibahas ya. Tadi ada yang bilang habis putus nih dalam kayak. Nah, ini GM curhat dikit habis diputusin ya. Terus saya cuma reply ya, damn. Cuman itu kayak isinya bener-bener receh ya, grup receh. Jadi nggak ada call-callan ya, call-callan ya cuma di daily trade yang mana ya saya buat transparan ya. Dalam artian di sini saya kasih live update nih, setiap hari saya update nih mana yang udah nggak valid ya, mana yang nggak mana yang masih valid ya, dan masih running atau enggak. Kalau misalkan dia udah kena stop loss ya udah nggak aktif ya. Dia udah TP full nggak aktif juga. Dia TP terus ke stop loss ya dia juga udah nggak aktif ya. Ada beberapa yang running, ada beberapa yang udah selesai juga. Ya minggu ini sulit ya personally buat saya ya. Saya terus terang ya lihat ekspektasi, manage ekspektasi. Minggu ini Bitcoin dumpy. Tapi beberapa altcoin yang gorengan sifatnya itu naik dan ini cuman ICP ya yang kita dapat bahas ketika live ya. Yang lain belum terlalu ya. Dimana saya buka minggu dengan coba ya trade retestnya Aster dan kena pukul. Lalu saya stop ya 2 hari, balik lagi ke Indo ya. Terus dapetin Blue AI, Hana, Blast dan
Malamnya ya dikerjain Cerebro. Terus juga em, kemarin ya saya beri ya idea tentang LTC dan LTC kayaknya juga keangkat ya. Meskipun sekarang turun ya. Apakah another stop hunt? Ya, I don't know. Could be. Ya. Tapi saya lihat nggak bearish sign. Gimana near ya resistance dan big short ya big selling ya keangkat dan sekarang udah turun lagi ya. Ya, a little bit ya unlucky ya makanya wah ya itulah pentingnya ya RPT ya 1% sampai 3% ya. Oke ya kita bahas dulu ya Bitcoin ya sebelum menunggu ya bintang tamunya ya. Bitcoin sama ya kalau outlooknya ya monthly kita memang dapat yang namanya sell off. Oke. Lalu weekly 20 jam lagi sangat menentukan apakah kita akan close ya di atas atau di bawah. Kalau ya kita dapat drop lagi dan 99 ya kita waspada ya close di bawah 50 EMA yang mana yaitu tend to be more bearish ya. Kita udah lihat datanya ya. Tapi kalian diingatkan ya, diingatkan bearish di sini ya. Gimana? Menurut kalian apakah kena close di bawah atau di atas nih? Gimana? Di bawah atau di atas? Ini kayaknya udah masuk ya bintang tamunya ya.
Oke, ya. Yang kita tunggu-tunggu. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana, Mas? Sehat kabarnya? Nah, lagi kuliah di Nah, Washington, ya, kuliah di mana? di University of Washington. Oke, University of jurusan Washington apa, yang Mas? ambil ekonomi. Waduh, keren. Pengen ini ya, Ya, jadi Menkeu next ya. enggak lah. Pingin jadi spekulator kayak George Soros aja sih. Pengen jadi Sama pelaku Michael market aja Burry. berarti ya. Iya, Michael Oke, Burry keren. sama George Soros. Ya. Kenapa Mas Yudo terinspirasi sama dua sosok tersebut? Yang pertama, George Soros Mungkin itu boleh nyalain kameranya Mas, kayaknya lebih seru ini ya. nyalain kamera nih. Agak Oke, nge-lag tapi nggak apa-apa ya. aman. The Wah, stage is no yours, video Mas. nih. Kenapa? Nggak ada, harus permission dulu. Nggak bisa nih kayaknya. Oke, bentar ya. Eh, Seperti, oke, aduh, sebentar ya. ya, ambil short. Oke, bentar. Settingnya lagi dibenerin. Ya, Oke, coba Mas. halo. Oke, ini dia Mas Yudo. Ya, Kemarin pas masuk halo, Prof. supporter dikiranya Yudo Norawis. Beda ya. Beda, Kemarin beda siapa? Yudo. Saman nih, Saman nih bego nih kayaknya. Beda Beda Yudo ya. Yudo. Beda Namanya Yudo. kebetulan pasaran. Oke, cuman ininya ya, apa dompetnya nggak pasaran kayaknya ya, wallet kriptonya ya. Karena gede. Eh, Ya. wallet walletnya ya ya as a crypto guy biasanya. Oke. Kenapa Mas sangat suka sama Soros sama Michael Burry? Yang pertama nih, mereka berdua adalah tokoh yang dapat memprediksi sebuah krisis dan memprediksi kelemahan yang terjadi. Misal Yes. pada ekonomi Inggris ya, waktu itu kan Inggris itu pound di-peg ya sama Ya. dolar. Nah, si Soros nih melihat banyak kelemahan. Dia ambil short selling, ngajak trader-trader lain, spekulator-spekulator lain ikutan short selling juga. Jadi dia lepas Oke. dari peg-nya sama dolar. Dan ini kejadiannya persis kayak tahun 2022 kemarin koin apa UST sama Luna kalau nggak salah. Yes. Mirip, dan saya masuk bukan di Luna ya, rugi di UST-nya, sebenarnya rugi ratusan Oke. juta lebih. Ya. Karena di peg USD ya. Oke. UST-nya yang saya rugi, Lunanya sih ya nggak masuk gua Enggak. gitu. Oke, jadi Dulu cuman pikirnya kan utilize ini ya, staking USD-nya iya, ya. iya, dulu pikirnya kan stablecoin, oh ini stable, enggak, ternyata algoritmik stablecoin itu Yes. rapuh banget tuh. Soalnya kan dia di backup sama kripto yang asetnya volatile kan. Yes. Dia di backup Setuju. sama kripto yang asetnya volatile. Nggak nyambung dong, yang harusnya stable di backup Ya, sama kripto yang asetnya volatile. Akhirnya apa? benar. Ketika spekulator atau whale ini ngedam USD dalam jumlah besar,
Nah, itu trader-trader retail tuh pada ngikut nge-short USD, pada jatuh akhirnya, nggak bisa Ya, nahan. Gitu. pasti. Nah, Jadi kan, Michael Burry ya, kenapa? Michael Burry, dia udah ambil posisi short gede-gedean sebelum krisis tahun 2008. Karena tahu sendiri dulu tahun 2008 di Amerika di sini ya, itu bank itu ngasal ngambil KPR semua diizinin gitu. yes, Jadi harga properti udah naik gila-gilaan, tambah naik gila-gilaan lagi. yes, Gitu. Makanya bank yang paling banyak ngambil mortgage properti itu kayak Lehman Brothers tuh bangkrut. ya. Gitu. Tapi kalau kita ngomong Soros dan juga Michael Burry, kedua-duanya ini kan merupakan seorang trader yang menganut paham kontrarian ya. Dalam artian dia ini kan kebanyakan nggak trend following. Karena kalau kita ngomong Ya. Michael Burry ya itu juga banyak ya, kayak ketika run up ini planning buat short, dan terakhir kan dia short juga ya berbagai AI company. Nah, apakah di dalam Sekarang. trading pribadi Mas Yudo sendiri, apakah penganut kontrarian? Karena kan kalau secara statistik ya 80% orang yang make money di market itu kebanyakan mereka trend following. Karena memang sangat sulit kita tuh menentukan kapan suatu top atau kapan suatu bottom di keadaan yang sangat ekstrim ya. Kita ngomong ekstrim euforia itu sulit banget kita timing topnya. Ekstrim fear kita juga sulit banget timing bottomnya. Karena kalau kita ingat ya Betul. waktu Bitcoin di 2023 awal ya, 2022 akhir, orang calling tuh bottomnya itu masih di 12.000, dan banyak sekali ya yang miss ya ketika itu dia bounce ya di area 15 ribuan. Dan saya jujur saya malah juga waktu itu nggak beli di bottom banget. Saya nunggu change of structure di weekly ya awal tahun 2023 baru saya beli posisi di Bitcoin. Jadi saya nunggu dulu ya, change karakter di weekly-nya. Gimana? Apakah Mas Yudo ini juga seorang yang di tradingnya ini pure ya, pure buat menjadi seorang kontrarian sejati atau gimana? Kalau aku kontrarian dan juga trend following, dua-duanya ikut. Jadi Oke. aku gini, Prof. Kakak, waktu Ya. Great or Fear Index Bitcoin di all time low di berapa tuh? Cuman 3, 2, 1 apa 5 ya? Lupa. Itu udah orang pada ketakutan banget. Itu Ya. 17.300. Dan aku masuk di situ 2 miliar. Di Oke. 17.300. Dan termasuk beberapa altcoin seperti Solana yang cuman berapa Ya. dolar tuh waktu itu? 8 dolar, Ya 2 9 digit. dolar waktu. Ya. 10 ya kayaknya Ethereum sekarang. 3 digit doang, iya. Benar. Nah, itu tiga apa? Bitcoin dan 2 altcoin itu aku masuk di situ. Oke. Soalnya gue punya conviction itu bagus untuk jangka panjang gitu. Tapi sekarang jadi cosplay di stablecoin gara-gara apa? Ya. Kering likuiditasnya. Ya. Kalau menurut Mas Yudo, kapan kita harus jadi seorang trend follower, kapan kita harus jadi seorang kontrarian? Karena kan tadi berarti menganut dua-duanya kan, yang mana saya juga sama ya, dalam artian saya tuh bukan orang yang pengen edgy ya, sok beda. Saya selalu kayak most of the time juga trend following, tapi ketika ini udah jadi sesuatu yang overcrowded, ya saya juga tidak menampik fakta ya. Saya juga kayak bakal Ya. bilang, oh ini waktunya bearish, oh ini waktunya bullish. Kapan Mas? Menurut Mas Yudo sendiri, sesuai pengalaman. Kalau misalnya gampang aja sih. Kalau misalnya udah hype nih, udah retail, udah banyak yang masuk, terus udah harga udah terlalu tinggi, secara makroekonomi juga nggak wajar harganya. Ya. Lebih baik kita exit aja gitu. Mau koin Ya, apapun termasuk Bitcoin. setuju. Bitcoin, Jadi nanti altcoin, exit misalkan aja. Iya. Bitcoin pun di penghujung siklus, apakah Mas Yudo ini 100% keluarin posisinya atau tetap punya exposure? Eh, punya exposure sih dengan cara short selling. Oh, Iya. kalau spotnya udah keluar semua berarti ya? Spot sama long udah keluar semua. Jadi Oke. ibaratnya Nah gini, ini dengerin nih guys ya, kita, kalian harus belajar sama yang ini, lebih punya knowledge ya. kita Karena apa gini kalau Mas, saya ya, hmm, saya kayak ini buat bikin outlook ya tentang bearish ya, tentang potensi koreksi, tapi dimarahin sama orang yang overexpose. Iya, betul.
Saya Jadi juga jadi udah gini dari sebulan yang lalu. Ya, sorry. ya. Jadi gini Prof Kakak, buat Yes. apa kalau kita udah tahu pasti turun, buat apa kita invest di koinnya gitu. Misalnya Yes. waktu itu kan ada banyak tuh kasus koin Manta kan. Ya, Kalian udah pada take profit, orang-orang masih apa? Masih apa? Kayak euforia. Dicicil ya malahan ya iya mantannya. euforia pada itu mendewa-dewakan koin ini. Terus akhirnya Yes. apa? Nyangkut dan ya kayak gitulah. Pokoknya jangan Yes. terlalu mendewa-dewakan. Kecuali Bitcoin nggak apa-apa ya. Kalau Bitcoin masuk telat Ya, juga tunggu 10 tahun lagi naik dia. benar. 4 at least kayak ya kita ngomong nyangkut pun masih diselamatin ya 3 tahun. Ya kan? Iya, 10 tahun juga Balik ke all udah time high untung. lagi gitu. Yes. Iya, tapi kalau altcoin 80%-nya itu mati Yes, setuju. dan 99% nggak akan pernah balik ke all time high. Ya, pasti. Iya, Jadi kalau itu Mas dia. Yudo sendiri sekarang melihat market seperti apa keadaannya? Apakah ini udah cycle top atau kita masih ada satu rally lagi? Mungkin boleh juga ya kalau mau share screen, mau tunjukin chartnya kan lebih seru nih kayaknya ya. Nggak Boleh usah, share screen. nggak usah. Jadi aku ngomong aja, kalian pikir cycle crypto tuh seperti berapa tahun yang lalu tuh? 8 Ya, tahun, 10 tahun yang lalu, yang ada 4 tahunan itu se-halving bearish. Tapi ya, semakin berkembangnya adopsi institusi, yes, mungkin tahun 2026 kalau misalnya The Fed QE, yes, nggak ada bear market. Mungkin oke, aja nggak ada bear market. ya, Iya, setuju. soalnya kan bear market itu kita cek sendiri deh 2014, 2018 sama 2022 itu melakukan apa pengetatan The Fed Ya, selalu melakukan pengetatan tightening dengan naikin suku bunga. ya, Dan itu sangat berpengaruh kepada kripto, terutama Bitcoin. pasti. Orang jadi ketakutan kalau misalnya The Fed naikin suku bunga. Tapi pertanyaannya 2026, apakah The Fed melakukan pengetatan? Oh, tentu saja tidak. Soalnya kalau dia melakukan pengetatan ditambah Yes, dengan tarif, dia ngebunuh ekonomi. yes. Bunuh dia, ngebunuh Jadi, ekonomi. ya, jadi Mas Yudo Mungkin aja melihat nggak ini ada ya. bear market, tapi kalau misalnya Ya, iya, ngelihat makro. Tapi mungkin aja kalau ada kayak koin-koin kayak Luna kayak gitu, nggak menutup kemungkinan bisa aja penyebab terjadi bear market juga, ya, gitu. setuju. Kalau Mas Mhm. Yudo sendiri menilai apa nih yang mungkin bakal jadi Luna di siklus kali ini? Aduh, saya nggak tahu sih, Prof. Kakak. Langsung Jujur, ditodong saya ya. nggak tahu. Ya, saya nggak tahu koin yang berpotensi seperti Luna tahun ke depan apa. Tapi yang Yes. jelas altcoin yang kayak Luna tuh ciri-cirinya ngasih apa yield yang tinggi itu aja. Oke. Kayak USD. Ya, Ya. dan itu bubble itu. Soalnya kan butuh apa? Butuh kayak misalnya orang bawahan downline gitu. Butuh Yes. apa? Kayak Ponzi lah. Suatu Ya. saat akan runtuh gitu. Dia Oke. butuh masukan itu bawahan jadi Oke. Tapi kalau gitu. Mas Yudo sendiri melihat ya digital asset treasury ya atau Hmm. perusahaan-perusahaan yang mengadopsi aset kripto ya di balance sheet mereka dengan ya leverage strategi ya. Apakah itu Hmm. suatu hal yang bullish atau adalah risiko yang menunggu waktu untuk meledak? Kalau misalnya leverage dan market nggak kenapa-napa, ya Ya. nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya dia apa ada kenapa-napa nih, misalnya Yes. amit-amit ada
Black Swan event, entah apapun itu, entah Ya. tarif 1000%, entah ada perang nuklir, itu kalau sekali turun kan banyak yang ngelong nih, yang ngelong Yes. ke likuidasi, dia makin ke likuidasi makin itu dong, makin turun ke bawah dong, karena dia terpaksa ngejual kontraknya kan. Pasti. Makin ke bawah, turun ke likuidasi lagi, yang bawah, jadi dead spiral ke bawah gitu. Bisa Ya. aja bahaya Oke. itu justru. Jadi kayak pedang bermata dua. Dia Yes. bisa membantu naik tinggi banget sampai di atas nilai wajar. Bisa juga dia jadi bom waktu kalau misalnya ada Black Swan event kayak kemarin tanggal 10 Oktober itu yang $20 billion lenyap tuh. Yes. Ya. Nah, itu Dalam dia satu malam gara-gara aja ya. coverage. Yes. Nah itu ya, teman-teman bisa dijadikan Ya, itu bahaya suatu banget ya. benar pelajaran ya untuk tidak over leverage di market dan tahu Leverage. batasannya. Hmm. Tapi kalau Mas Yudo sendiri Kita bagaimana? Yes. Bagaimana kita Mas Yudo? boleh leverage. Ya, ya. Pak Mas Tapi Yudo pakai jangan leverage nggak terlalu tradingnya? pakai lah. Tapi Itu ya. aku tipenya kan beda sama orang lain ya. Kalau orang lain itu Yes. tipenya mungkin swing bulanan Oke. gitu. Kalau enggak Oke. kalau aku day trader atau scalper. Jadi kemarin waktu Bitcoin turun Sempat itu aku nge-short pas jelly-jelly juga ya kemarin ya? jelly iya. Itu Oke. alhamdulillah itu dapat Toyota Alphard 4 itu kalau tahu. Itu ya, didengerin ya. Ini habis ini jadi highlight nih di berita ya. Anak Pak Ya. Purbaya short jelly-jelly ya, dapat 4 Alphard. Nggak jelly doang sih, banyak Ya. koin yang gue ya. Oke. Mas, tapi kan Mas Yudo ini kan udah tinggal sendiri di US. Oke. Terus udah portonya udah puluhan miliar ya. Sekali trading profitnya udah miliaran. Duitnya diapain? Kalau boleh tahu duitnya diapain? Yes. Dikompon Duitnya teruskah atau diputer. dibelanjain yang lain? Duitnya diputer. Gue takut soalnya kalau misalnya beli barang-barang mewah gitu, takut di teror pajak lah, teror inilah, urus itulah, urus A lah, B lah, C lah, jadi ribet. Jadi mendingan taruh di blockchain. Kalau ada RWA, makanya gue suka sama RWA karena aset aku nggak harus keluar dari blockchain gitu. Apalagi ada token berbasis emas namanya XAUT kalau nggak salah, Tether. Jadi invest di sana ya, larinya ya. Iya, jadi kalau misalnya ada bahaya, gue bisa kabur ke sana gitu dari Bitcoin atau altcoin, tinggalin dulu gitu. Oh, BTW aku trader ya, jadi nggak pegang lama, jadi pegangnya bentar gitu. Oke. Jadi ini nih ya penting ya buat teman-teman ya buat untuk tetap ya duitnya ini karena masih muda diputar terus ya. Tidak foya-foya ya. Karena takut ya nanti kena pajak dan lain sebagainya, mending diputar terus duitnya, di-trade terus berarti ya. Putar terus. Kalau misalnya pingin foya-foya ke itu aja, ke mana? Ke panti asuhan aja, bantu orang. Nah, itu lebih ya. bagus lagi. Iya. Lebih bagus Itu lagi dibanding Putu. Dengerin itu Putu ya. dibanding beli barang branded atau apalah gitu. Nah, mending hedon di panti asuhan karena banyak juga ya yang kayak apa punya duit banyak tapi kurang berbagi juga ya. Iya, Itu dia betul. ya. Itu betul. Karena Ya. kita pun di Akademi Kripto dari awal ya, dulu kalau teman-teman ingat ya, kita selalu punya mindset ya, punya moto perampok market ya, di mana kita curi duit ya dari market, terus habis itu kita berbuat baik ke sesama ya, kita ambil duit dari orang di luar negeri, terus habis itu di Indonesia ya kita buat sekolah ya, kita buat masjid, kita kasih ke panti asuhan. Karena ya ini itu. yes, ini kunci sukses jalur langit ya. Nah, seperti itu. Kalau misalnya mau foya-foya ya ingat orang yang di bawahnya, orang yang di bawahnya masih membutuhkan gitu.
Atau enggak tetangga saya masih miskin nih, saya kasih aja misalnya beras. Jangan pernah kasih duit ke orang miskin. Soalnya dalam Oke. beberapa detik bisa habis itu duit. Oke. Kasih aja ilmu, beras, Setuju. makanan. Ya, kalau kasih duit ke orang miskin berapa detik langsung habis. Entah Oke. dipakai Kalau main dikasih sayang gimana? jangan. Oke. Jangan. Kasih ke sayangnya gini. Ada duit abang sayang, nggak ada duit abang melayang. Ini dia ya. Kalau ini berarti Mas Yuda udah punya pacar atau belum ini? Atau masih single ini kayaknya? Jomblo sih. Oke. Jomblo Kenapa sih. masih jomblo ini? Ya gimana ya? Pengen fokus di market dulu ya? Fokus di market aja. Oke. Itu ya, dengerin ya teman-teman ya. Jadi Sekarang harus punya pasangan yang satu visi. Jangan cuman karena lihat kita punya money ya akhirnya suka sama kita. iya, bawa lari tuh kayak selebgram tuh. Bahkan selebgram aja nih orang Korea tuh ganteng gitu, gara-gara nggak punya Ya, uang diselingkuh. damn, yang Jadi mana itu? kita uang nomor Yang satu. mana itu? Iya. Inisialnya cewek ini namanya inisialnya J lah. Jadi kayaknya ini Pokoknya ya, Mas Yudo ini tinggal di US tapi ini banget ya, tahu banget ya di keadaan di Indonesia ya. tahu lah kan bapak sama ibu di Indonesia. Oke. Nah itu penting ya, penting. Ya, sedikit offset Iya, ya, tapi nggak apa-apa ya, tendangan bebas. iya. Nah, ini banyak yang penasaran nih Mas, gimana perjalanan Iya. karir Mas Yudo terutama di kripto nih. Startnya berapa banyak duitnya, mulainya gimana, strateginya apa hingga kayak bisa di titik sekarang. Banyak yang penasaran. Oke, gue jelasin dulu. Gue Ya. pelan-pelan nih beli, jual beli. Itu mengandalkan efek bola salju. Jadi gini, lu modal 500.000 kayak gue, nggak apa-apa, it's okay, nggak apa-apa. Oke. Modal 500.000 nggak apa-apa. Asalkan lu profit 10.000 atau 20.000 per hari secara konsisten. Oke. Lama-lama kan itu dihitungnya pakai persen ya. Misalnya margin 5% nih, kita main future. Ya. 5% nggak kerasa dong. Oke. Tapi kalau misalnya lama-lama dalam setahun itu misalnya udah dapat 1 juta, 5% tuh udah jadi berapa tuh? Udah jadi 50.000 kan? 50.000 set. Kalau udah 10 juta, udah makin gede lagi tentunya. Terus itu compounding efek bola salju jadi pakai. Dan aku juga sebenarnya hoki juga sih waktu itu, suka meme coin soalnya. Ya. Kayaknya kita sama-sama meme pembeli coin. Shiba Inu nih ya. Sama-sama kaya dari Shiba Inu nih kayaknya ya. Ya. Berapa meme coin itu gue beli Shiba Inu waktu itu. Ya. Terus apa lagi ya? Yang bikin ya, itu batu loncatan aja sih Shiba Inu. Itu ngubah literally dari 2 juta cuman 2 sekitar berapa miliar tuh? Sekitar 4 miliaran. Oh, Iya. sama ya. Karena saya juga Dan masuk ya Shiba Inu 1,5 juta jadi 1,8 M gitu ya. Life changing money. Tapi banyak yang julid nih, katanya kan iya. kayak jangan percaya ya sama orang yang kaya dari meme coin atau jangan percaya ya orang yang jadi sukses karena meme coin. Itu gimana tanggapannya, Mas? Sama yang julid begitu. Sebagian besar orang yang kaya dari meme coin itu pasti akan miskin dalam waktu dekat. Percaya sama gua. Kalau dia tidak memiliki literasi finansial yang baik. Contohnya orang yang kaya dari lotre pasti miskinnya cepet deh. Miskin lagi cepet. Soalnya dia literally, basically dia mindsetnya mindset miskin, bukan mindset orang kaya. Jadi kita
kita kalau misalnya tidak dibarengi dengan literasi finansial yang baik, terus tiba-tiba Yes. dapat duit numpuk banyak banget, nggak karuan, pasti itu dapat triliun pun lenyap itu. Ya. Udah pasti. 1 triliun pun mungkin Timothy Ronald 20 triliun kalau misalnya semua kekayaan dia dikasihin ke orang bermindset miskin, itu nggak nyampe setahun habis. Udah pasti. Yes. Sebanyak Ya. apapun. Soalnya kaya itu bukan mindset, kaya itu bukan jumlah harta, kaya itu mindset sebenarnya. Damn. Mindset Let's go. gimana lu cara mengelola uang gitu. Cara ngelola uang, cara adab dan etika juga gimana gitu. Ya seperti itulah. Oke. Jadi yang penting gensetnya ya guys ya. Iya. Tapi Kaya Mas ini tuh Yudo ini ya beli meme coin tapi tetap kaya nih sekarang ya, malah tambah kaya nih. Gimana itu ceritanya? Iya kemarin masuk ke PP soalnya. Oke. 2023. Iya PP sama itu PP, Toshi, Fartcoin kemarin yang jackpot sama PopCap. Ya. Oke, Gambar ini berarti kucing. holdernya PP, holder Fartcoin, holder Toshi sama holder PopCap nih ya. Trader saya. Najis Trader ya. holder Udah cuan ya, udah cuan kan semua tapi. cuan cabut aja koin begituan mah. Gimana tapi Mas Yudo menentukan topnya dari meme coin ya? Yang mana kan kita tahu kalau meme coin kan memang kayak player versus player ya, kayak kita sulit ya kadang define topnya. Jadi itu gimana? Cara identifikasi oke ini saya udah harus keluar semua nih. Nggak bisa ya? Nggak bisa itu, nggak bisa. Kalau meme coin itu literally dia bisnisnya gini, lu berharap beli karena berharap biar ada orang yang lebih goblok dari lu beli di lebih mahal dari lu gitu. Ibarat meme coin gitu. Beda dengan altcoin atau Bitcoin yang punya utility dan Bitcoin itu punya store of value gitu. Oke, Meme coin itu jadi ibarat bener ya guys. Jadi greatest full theory doang ya. Iya, ibarat jadi community apalah itu bullshit semua. Jadi meme coin tuh ibarat lu berharap beli supaya orang lebih goblok dari lu beli di harga yang lebih mahal. Iya. Oke. Jadi apa sih namanya? Ya gitulah pokoknya. Dan tapi Mas Yudo berapa persen di meme coin portonya? Buat trading meme coin. Apa? Berapa persen portonya buat trading meme coin? Itu 0,00001% per meme coin per satu koinnya itu. Dikit banget. Jadi kecil banget sekitar ya. Kecil banget ya. $100, $10 udah aduh, udahlah. Itu meme coin itu. Soalnya kebanyakan meme coin saya masuk sekarang $10 rug pull. Kalau $10 rug pull which is gak apa-apa lah, punya miliaran. Jadi ibarat makin banyak kita mencoba, probabilitas dan profitnya makin gede gitu. Oke. Jadi ya kita Justru tahu bukan, ya ada metode tebar jala juga ya, yang kayak selalu kita omongin ya dalam artian, oke lah punya duit miliaran $100 kamu beli 100 meme coin nggak masalah ya. Karena kan pasti ada yang menang dan satu yang menang itu kan naiknya pasti kayak berkali-kali lipat. Sedangkan yang lain kalau kalah ya udah dibuang aja kan. Iya. Iya betul. Kalau yang lain ya udah lenyap aja ke inti bumi gitu. Nggak apa-apa. Asalkan yang $100 ini berubah jadi 1000 kali lipat gitu. Jadi $50.000, jadi $100.000, jadi $10.000 gitu. Itu di meme coin itu hal biasa, bukan hal yang luar biasa. Tapi kalau di altcoin jujur sekarang industrinya seret sih. Oke. Kenapa Mas Yudo ini melihat industri altcoin ini lagi seret sekarang? Soalnya the Fed liquidity-nya juga udah seret juga. Jadi kripto itu nyawanya likuiditas. Ternyata. Kalau Bitcoin beda ya. Kalau Bitcoin tuh M2 money supply itunya. Korelasinya. Tapi kalau altcoin itu likuiditas. Kalau misalnya likuiditasnya itu seret, apalagi the Fed ya, which is itu bank sentral Amerika yang
ngatur duit seluruh dunia, dolar kan dipakai seluruh dunia. Kalau misalnya dia seret, industri altcoin nggak akan bisa berkembang. Ya. Gitu. Makanya kalau Bahkan teman-teman altcoin juga yang yang lihat, besar pun, ya, altcoin yang besar pun yang misalnya layak untuk dicicil ya, kayak Ethereum atau Solana, itu malah cosplay jadi stable coin gara-gara gak ada likuiditas sebenarnya. setuju. Bahkan ya terakhir ya Iya. teman-teman lihat ya, Wintermute juga kasih riset bahwa money injection di kripto itu udah berkurang drastis, dan sekarang itu duit itu cuma berpindah ya dari satu koin ke koin yang lain dan nggak ada uang baru yang masuk ke dalam sistem. Jadi berarti gimana? Iya, Sisa Q4 ini November, Desember, Mas Yudo melihatnya berarti masih seret ya untuk altcoin ya? masih sideways sih, cenderungnya seret sih, masih cenderung seret. Oke. Kalau misalnya untuk Bitcoin nih nggak akan kemana-mana sih, gue lihat nih. Mungkin Desember pump, tapi nggak nge-spam 2021 atau Oke. 2020, iya. Kecuali Kalau The Fed sekarang QE lagi. berarti Bitcoin ya secara teknikal memang kan ada di range 100.000 ya. Dan kita bentar lagi dapetin weekly close dan kita nguji yang namanya 50 week ya, moving average. Menurut Mas Yudo 50 bounce nggak? hari. Menurut Mas Yudo 2-3 hari ke Eh, depan bounce atau enggak? menurut saya ini bottom sih. soalnya Oke. Oke, equilibrium dengerin itu ya. ya. 100.000 itu equilibrium, iya. Kalau Oke. misalnya turun di bawah 100.000, otomatis turun di bawah 100.000 dan itu ada hitungan harinya. Kalau misalnya Ya, dia turunnya udah lebih dari sebulan di bawah 100.000, otomatis kita udah bilang itu bukan bull market lagi, gitu. oke. Udah bear market Iya, ada baby ya. waktunya, jadi bukan hanya support dan resistance. Soalnya bisa aja mungkin gara-gara itu dead spiral liquidation itu yang leverage itu, bisa aja Oke. gara-gara itu. Oke Tapi ya. Jadi ini equilibrium tuh selalu ngikutin arah market natural gitu. oke. Naturalnya kemana dia. Dan Bitcoin dan altcoin gede cenderung naik sebenarnya. Beda Oke, ini jadi dengan A1 nih ya. altcoin Info mid cap. A1 nih Iya. ya. Bottom guys, Beda 100.000 dengan ya. Weekend ini ya. altcoin cap atau low cap atau micro cap, Ya. itu literally cuma naratif doang, based on naratifnya udah redup, ya udah Ya. cabut gitu. Iya, bukan Oke. cocok untuk cicil. Oke. Jadi tapi gimana pendapatnya Mas Yudo sama yang nyicil altcoin kecil-kecil lu gimana? Menurut gue sih mereka nggak ngerti yang namanya naratif sih. Oke. Kripto tuh naratifnya berpindah-pindah. Jadi cara Yes. cari naratif tuh gampang. Apa yang lagi dibutuhin di dunia. Misalnya contohnya kayak sekarang nih. Perusahaan-perusahaan AI kan lagi ekspansi gila-gilaan nih sekarang. Nah, Ya. gara-gara itu privasi jadi minim. Makanya ZSE kan naik kan kemarin. Dan Oke. itu dugaan gua, koin-koin privacy itu tempat cuci uang skala besar deh kayaknya. Soalnya cuci uang di Bitcoin kan telanjang semua blockchain-nya. Oke. Kalau koin Udah mulai privacy nggak kelihatan ya. kelihatan. Iya, nggak Oke. kelihatan kalau token privacy. Iya. Jadi Gua duga memang cuci uang sih. jadi memang altcoin sangat berbasis narasi ya sehingga nggak bisa dicicil ya. Altcoin terutama mid cap atau low cap itu berbasis Oke. narasi banget. Kalau Nice. layer 1 dan large cap, narasi apapun itu blockchain-nya kan kepake terus tuh. Ya. Jadi ya kita cicil aja nggak apa-apa. Misalnya kayak Solana atau Ethereum. Tapi Oke. jangan cicil yang blockchain-nya rame kayak misalnya Solana atau Ethereum gitu. Jangan yang blockchain-nya sepi. Misalnya cicil apa tuh, Sei atau apa yang blockchain-nya sepi lah Oke. pokoknya. Sei juga bagus Oke. sih sebenarnya, soalnya kecepatan transaksinya Ya, cepet banget. setuju. Ya, TPS-nya paling tinggi. Layer 1 dengan TPS paling tinggi. Iya. Tapi kalau Oke. blockchain-nya sepi ya buat apa? Ya, benar. Gitu. Karena kan itu menunjukkan kalau Iya. emang nggak ada liquidity masuk ke sana kan, kalau dia blockchain-nya sepi.
Jadi altcoin tuh kayak perusahaan aja, ibarat ya udah aku jelasin pakai bahasa bayi deh. Lu ceritanya mall nih. Mall kalau misalnya tokonya banyak, orangnya juga banyak gitu. Oke. Nah, kalau misalnya tokonya banyak tapi nggak ada orang gimana, hayo? Apakah mallnya untung? Iya. Kan Tapi enggak. kalau kita mau pacaran Ya, kan enak di seperti mall yang itu. sepi biasanya ya. Iya, ya. Iya, Pacaran sama ini ya Rika. maksudnya ya Ya. apa analogi ya. Kan orang biasanya kalau cuci duit itu biasanya malah di chain yang sepi biasanya. Karena Nggak bisa cuci sering kali. uang di altcoin. Nggak Iya. bisa cuci Karena uang. Kelihatan semua. Kalau cuci uang tuh di oke. koin privacy biasanya. Oke. Soalnya dia nggak kelihatan, iya. Iya. Telanjang semua Karena kalau sering kripto sering tuh. kali Nggak ya bisa. kita melihat kadang kalau di token terminal tuh kadang ada protokol yang tiba-tiba spiking ya, dalam artian dia Iya. tiba-tiba revenue-nya Nah, tinggi dalam seminggu, itu harus dicurigain juga ya. Ada orang yang biasanya cuma nah, masukin duit ke sana. tiba-tiba trafficnya tinggi bisa aja itu strategi dari developer atau mungkin whale buat itu, Yes. buat narik retail atau institusi yang pemula masuk situ, terus sama dia didam akhirnya. Oke. Gitu. Kalau Mas Yudo Ibarat sendiri kayak saham strategi gorengan. tradingnya ya saham gorengan ya. Kalau Mas Yudo gimana strateginya untuk trading pribadi, kebanyakan di fundamental, technical, atau lihat on-chain data atau seperti apa? Gua kebanyakan main di on-chain data, fundamental sama statistik. Oke. Itu Gimana tuh Mas? dia. Bisa Iya. dijelasin lebih dalam nggak itu? Jadi gini, ibaratkan kita lagi cari investor, ibarat altcoin ini adalah orang yang cari investor dan kita adalah investornya. Ceritanya kita melihat altcoin ini misalnya prospeknya ke depan sangat menjanjikan misalnya. Ya. Kalau misalnya sangat menjanjikan dan mungkin akan rame, kita bisa invest di situ. 11-12 sama Digen meme coin, tapi ini lebih pasti daripada meme coin. Oke. Gitu. Kalau misalnya kita bisa cek data on-chain, misalnya di DeFi lama atau apalah, kita cek pendapatan altcoin dan harganya, misalnya pendapatannya lebih tinggi tapi harganya masih segitu-segitu aja, itu menandakan altcoin tersebut under value gitu. Jadi Terus memang masih kalau melihat landscape misalnya itu banget ya, fundamental ya, tentang kayak ya apakah fundamental, ini under value atau over value, ya dilihat dari aktivitas jaringannya pakai DeFi lama ya. iya pakai DeFi lama, Oke. apa nggak usah DeFi lama, apapun itulah, iya Yes. apapun itu. Pokoknya yang penting kalau misalnya trafficnya rame, nah harganya masih stagnan, itu boleh dicicil tuh. Oke. Tapi kalau Tapi kita aku ngomong nggak altcoin nyaranin, ya. iya Oke, nggak altcoin nyaranin gue, ya. tapi nggak nyaranin cicil selamanya kayak Bitcoin atau Ethereum ya. Maksudnya cicil Oke. tuh harganya turun dikit beli lagi gitu, kayak averaging down. Nah kalau misalnya udah naik nih, udah naik tinggi banget, cabut aja Jual langsung. semua atau gimana? Misalkan kita cicil nih ya, terus habis itu posisi altcoin kita udah naik 30-40%. Kita jual semuanya atau gimana? Itu ketinggian itu. 10-20% Oke. aja udah exit pelan-pelan gitu. Oke. Udah ketinggian Jadi itu. jadi yang diomong Mas Yudo cicil tuh kita ngomong ini ya, bukan maksudnya Hmm, membeli DCA terus altcoin-nya, tapi kita mungkin split enggak. entry kita supaya kita dapat average in yang bagus, ya nanti Average ketika count, udah ya. naik puluhan persen, kita close posisi, kan gitu kan maksudnya ya? Iya, exit iya. Jangan pernah di hold jangka panjang altcoin narasi sih. Oke. Kecuali ya Ethereum sama Solana boleh kali, BNB boleh mungkin. Oke. Soalnya dia layer one kan. Apapun narasinya dipakai pasti blockchain-nya. Ya. Gitu. Jangan dicicil DCA terus-terusan. Itu hal yang salah itu menurut saya. Oke. Hmm. Menarik. Banyak,
Iya, banyak banget Tapi kalau pokoknya. yes, Pokoknya tadi banyak, iya. Banyak banget yang cicil-cicil itu ujung-ujungnya rungkat soalnya udah ketinggalan hype gitu. Hype-nya udah habis. oke, terus hilang kontennya biasanya ya. Banyak banget. Tapi yang paling itu masih mending sih. Paling parah tuh cicil meme coin menurut saya sih. Cicil Nggak mudeng tahu gitu itu. ya. udah itu mah udah pasti masuk ke laut itu mah udah nggak mungkin lagi diselamatin. Ya Jadi kecuali ini ya apa cara mau jadi kaya ini ya diselamatkan dengan kapal selam mungkin. udah jadi fosil. Jadi cara mau jadi kaya ya itu Iya. cari altcoin yang sekiranya masih under value. Misalnya Oke. kemarin aku cari ini DeFi Pump.fun kan dia DeFi pembuat meme coin terbesar tuh. Kok Yes. harganya ngedam padahal trafficnya tinggi. Gue belilah tuh. Oke, beli naik ternyata 20-30% gue cabut gitu. Oke. Berarti PAM kemarin sempat masuk juga ya, PAM Fund ya, 20-30% out ya. Iya, 20-30% out gue. Meskipun Oke. udah naik ratusan, begitu naik ratusan semuanya. Nol, ya. Oke. Tapi kalau misalkan gini, apa Mas Yudo masuk posisi, terus habis itu exit 30%. Nah, ternyata satu minggu kemudian dia masih naik 100% lagi. Pernah nggak ngerasa menyesal atau FOMO buat kayak, wah harusnya aku exit lebih tinggi nih? Atau udah nggak punya rasa sama sekali? Short sih. Oke. Jadi gitu ya, kalau Iya, udah nge-short sih. dijual naik lagi lebih tinggi di short biasanya ya. tapi nggak nge-short terus-terusan soalnya kan sebuah koin atau saham tuh bisa naik tahi nggak ya. Jadi Oke. Yes. jadi misalnya kalau kita nge-short terus-terusan makin Ya, naik makin rugi tentunya. Kita pasti. harus ambil equilibriumnya yang cocok, harga mana nih yang cocok buat ambil posisi short gitu. Biasanya misalnya ada naik kenceng ratusan persen terus sehari atau 2 hari stagnan gitu, sideways. Oke. Nah, itu biasanya cocok untuk Nah, ambil short di situ. oke, berarti nunggu harga distribusi dulu, ada potensi ya. Distribusi maksudnya dia ranging setelah Potensi naik ratusan distribusi, persen ya. baru. Nah, gimana Mas Yudo menentukan, oke ini saya mau short coin ini, secara teknikal, fundamental, sama hype-nya, gimana formulanya hingga akhirnya kayak kemarin kan short jelly-jelly itu PNL-nya ribuan persen, itu gimana caranya determine, oke ini waktunya untuk short altcoin ini? Gampang aja sih, simple. Kalau misalnya ada sebuah token yang tiba-tiba naik melejit ratusan ribu persen atau mungkin ribuan persen dalam waktu Oke. singkat, Ya. tapi tidak diimbangi dengan peningkatan aktivitas di protokol tersebut, itu biasanya ada whale yang sengaja cari untuk exit liquidity retail. Dan Oke. itu saya udah pengalaman bertahun-tahun, sama lah kayak saham gorengan ibaratnya, tapi kalau kripto kan bisa nge-short tuh. Yes. Jadi kita lihat nih tiba-tiba nge-pump gitu, kita tunggu dulu nih sampai pumpnya mereda gitu. Sampai misalnya Oke. kenaikan harganya mereda, terus dia agak sideways turun dikit, nah kita bisa ambil short di situ. Oke. Tapi ada kemungkinan short squeeze, jadi aku pasang stop loss di atasnya dikit. Oke, nah jadi penting tuh Nah teman-teman ya, biasanya, diperhatiin. iya, biasanya kalau udah short short itu, biasanya dalam seminggu atau 3 hari ke depan turun tajam banget. Oke. Kayak jelly-jelly kemarin tuh. Dalam Oke. seminggu turun tajam banget tiba-tiba kan. Soalnya udah naik ribuan persen. Oke. Udah Jadi pasti, itu iya. ya teman-teman ya, penting ya untuk menunggu misalkan harga naik mau short, jangan ketika nggak ada konfirmasi kita asal nge-short karena pasti kita di short squeeze. Iya, Jadi kita jangan. nunggu Iya. dia developing range dulu, ya dia sideway dulu ketika udah naik ratusan persen, baru kita buka posisi short supaya apa? Ya kita nggak ke squeeze lagi. Karena kan biasanya ketika Iya. dia sideway di atas, ya itu kan perang tuh ya. Distribusi dulu Iya. baru dia ngedam dulu ya. Iya. Biasanya itu
teknik klasik sih, pump and dump untuk mancing retail biar retail masuk dan FOMO biasanya. Nah, kita bisa manfaatkan short selling di situ. Itu salah satu fungsi short selling juga di ekonomi jelek. Tapi short selling itu jangan dilakukan terlalu sering ya, soalnya market tuh cenderung naik. Dan posisi short itu kalau misalnya kita abaikan stop loss nih misalnya ya, itu kalau misalnya naik lu rugi terus, jadi peluang kerugiannya gede banget lah pokoknya, tahingga peluang kerugiannya. Berarti biasanya berapa persen nih buat short posisinya dari total portofolio? Sama kayak long, 5%. Sama kayak long, 5%. Iya. Iya. Jadi risk per trade-nya itu Mas Yudo risk per trade-nya itu 5% berarti siap trade ya? Iya, 5% dari total portofolio kripto. Nah itu didengar tuh teman-teman. Ya, jadi risk per trade-nya bukan 1%, bukan 2%, tapi 5% ya. Jadi misalkan Mas Yudo ini modalnya 10M, dia yang diresikokan itu berarti sekitar 500 juta buat kalau posisinya salah ya. Tapi kalau misalkan bener kayak Jelly kemarin dapat 4 Alphard gitu ya. Iya betul, 5% dari portofolio total. Dan portofolio saya selalu dari 5% itu dibagi lagi di 5%. Jadi gini, 50% pastiin Bitcoin, 20% Ethereum, 20% Ethereum. Soalnya Bitcoin itu adalah kripto pertama, Ethereum adalah smart contract pertama. 25% altcoin, 5% Degen. Nah, dari Degen itu dibagi lagi ada meme coin, ada future, ada macam-macam pokoknya. Iya. Pokoknya Degen itu. Gue masukinnya ke portofolio Degen. Nggak dimasukin ke portofolio utama. Nah kalau mau ngedigen tipsnya apa Mas? Biasanya kalau Mas Yudo ini mau misalkan nih 5% ini kan kalau kita ya ngomong 5% dari portofolio itu kan selalu kita pengen maksimalkan yang namanya asymmetric bet ya atau asymmetric opportunity ya. Kalau misalkan hilang pun total 5% kita nggak ngerasa nyesel, tapi harapannya kan 5% tuh bisa naik 10 kali lipat. Itu gimana caranya mensiasati memanfaatkan 5% di portofolio kita ya untuk main-main supaya ya tetap nggak kalah karena kan pada dasarnya nggak ada orang yang mau kehilangan duit ya. Tapi gimana itu 5% tuh biar grow signifikan? Itu caranya gimana? Caranya dibagi jadi jauh lebih kecil lagi. Ya jauh lebih kecil lagi. Misalnya kita ambil 5% tuh jadi 100% ya. Misalnya buat meme coin jadi 0, sekian persen, meme coin apa gitu. Sekian gitu. Jadi dibagi lebih kecil lagi dari 5% portofolio. Jadi diperkecil lagi ya. Berarti Mas Yudo ini lebih baik ya 5%-nya itu main di kuantitas ya daripada conviction ya. Karena convictionnya udah di Bitcoin sama Ethereum ya. Bitcoin sama Ethereum sama Solana BNB juga sebagian sih. Jadi itu ya tadi teman-teman ya. Ketika misalkan mau ngedigen sama 5% portonya itu kalau gatel ada koin di pampan ya udah masuk aja ya. Cuman 0,1%. Terus udah itu ngepam 200% cabut, jangan kelamaan tarakpul. Nah, tapi kita coba deh ngomongin meme coin karena kan kemarin kayaknya sempat ya ada di berita Mas Yudo ini marahin ya orang pegawai ya instansi yang mana dia ngerakpul meme coin tuh. Gimana fenomena meme coin ini gimana Mas? Karena kan kalau kita ngomong meme coin ya jelas PVP ya, tapi kalau kita ngomong nggak PVP lah ya, player versus developer sebenarnya. Karena kan in the end of the day yang pegang rakpulnya itu selalu yang ngedev. Developer Apakah menurut Mas Yudo trading meme coin itu masih bisa profitable atau enggak di siklus kali ini? Atau ini kita cuma dikerjain developer doang? Ya kalau meme coin sih lo kayak main lotre aja sih sebenarnya. Lo bisa cuan gede banget dalam waktu singkat. Bisa aja ubah misalnya $10 lo jadi $200.000 itu hal yang wajar di meme coin. Tapi bisa aja rungkat 100% hilang semua uang gara-gara dirakpul. Jadi yang kita fokusin adalah tebar jaring.
Dan kalau mau tebar jaring pun jangan ngasal. Kita harus cari nih komunitasnya ini beneran apa cuman dia bikin token terus mau rakpul lu aja, mau ngebego-begoin lu aja gitu. Yes. Jadi dicari, di search, iya. Kalau di Oke, sini jadi pakai teks sih. tetap Kalau ya meme tebar coin. jala itu nggak boleh ngasal ya. Tebar jala itu bukan berarti kita bisa ngasal ya teman-teman. Iya, Hati-hati jangan ya. asal Jadi beli misalnya dari pump down fund nih, luncur koin baru nih tiap detik kan. Lu jangan langsung masuk, lu cek dulu ini di liquidity-nya di lock gak. Hati-hati aja kalau misalnya nggak di lock bisa rakpul ya. Oke. Dan itu fenomena pegawai pajak ngerakpul meme coin itu gue sebel banget sih sebenarnya. Soalnya kalau main meme coin sih nggak apa-apa, tapi kalau ngerakpul dan jam kerja pula itu yang Ya. paling sebel. Dan dia live Kalau streaming dan aku main kalau meme coin ngerakpul juga. nggak di jam kerja boleh berarti enggak? Enggak, sama aja. Lu kan pegawai pemerintahan itu dia ceritanya. Kalau Iya. pegawai pemerintahan aja ngerakpul gimana? Duit rakyat dirakpul juga dong. Nah, itu dia. Iya, Keras tuh ya. iya, iya. Keras itu Nggak ya. boleh. Udah pecat pokoknya tapi. Oke. Mm. Nah, tadi kita ngomongin sisi personal nih Mas ya, sedikit ya. Gimana kira-kira dengan Bapak yang udah jadi pejabat seperti ini, ada pressure nggak dari aktivitas Mas Yudo sendiri yang kayaknya memang lebih ya bebas dan juga explore financial market? Kira-kira ada pressure nggak? Pressure tuh maksudnya kayak gimana ya? Bentar. Maksudnya karena apa? Keluarga jadi pejabat publik, jadinya lebih membatasi aktivitas di sosmed atau enggak atau sama aja? Sama aja sih sebenarnya. Nggak ada pressure apa-apa. Bapak bebas ngasih gua pilihan. Lu Oke. apa mau kuliah apa mau itu mau sosial media apa enggak gitu, bebas ngasih pilihan kayak orang normal aja. Oke. Nah itu ya guys, Dan berarti bapak penting ya juga buat ngomongnya juga bebas demokratis ya. juga, kayak Oke. cowboy. Iya. Oke. Jadi dibebasin ya, trading bebas, berarti disupport terus ya Iya. di financial market ini ya? Nah, bapak justru bapak yang ngajarin kripto sebenarnya. Oke. Nah 2008. ini Iya. dicatat nih ya, berarti Pak Purbaya ya ngajarin kripto ya malahan? Dan ya itu juga apa? Bapak bilang kripto itu sebagai apa? Aset lindung nilai bukan sebagai uang value-nya. Oke. Jadi bukan Soalnya kan sebagai alat orang-orang untuk bilang transaksi kan? orang-orang kan bilang kayaknya cryptocurrency kripto tuh apa sebagai mata uang katanya apa? Katanya Bapak enggak. Ya. Kalau misalnya orang nganggap terus Bitcoin sebagai mata uang bisa aja nilain. Tapi gini, Bapak bilang Bitcoin itu bukan mata uang, Bitcoin itu aset lindung nilai soal jumlahnya terbatas sama kayak emas dia. Oke. Berarti sekarang Sementara Pak kripto Purbaya ini juga berarti sekarang Pak Purbaya ini juga hold Bitcoin berarti ya? adalah dikit tapi nggak banyak. Oke, nah itu bisa dicatat nih ya, info Hold A1-nya ya. Bitcoin juga, saham juga, tapi nggak trading ya. Kalau trading ya udah dicopot sama Pak Prabowo soalnya kan insider. Iya. Dan aku juga nggak boleh sama Bapak juga nggak boleh masuk ke saham Indonesia soalnya insider juga. Tapi ada yang bagus saham Indonesia atau enggak? Apa? Saham Indonesia ada yang bagus atau enggak? Aku nggak dibolehin masuk sih sama Oh. Ya katanya. kita aja yang masuk tapi. Nggak dibolehin masuk sama Bapak. Kalau ketahuan main saham nih, misalnya di Stockbit atau Ajaib nih, wah udah habis tuh. Dimarahin habis-habisan, udah jangan main saham, main kripto sama saham US boleh gitu. Oke. Kalau saham US Tapi saham apa yang sekarang lagi bagus nih menurut Mas Yudo? Saham US itu yang lagi bagus itu sih apa? Saham-saham sekarang aku lagi concern ke saham AI yang udah tinggi banget value-nya. Sama saham Oke. Mau teknologi. di-short ya?
Rencana Oke. besok Senin mau nge-short. Tapi ini udah Nah, tinggi itu. banget sih value-nya. Dan ini Oke. tinggal nunggu Nvidia aja sama nih Palantir double. mau di-short nih kayaknya ya. Itu mah Michael Burry. Tapi Itu gimana mah Michael tanggapannya Burry. Mas Hmm. Yudo dengan short selling di Indonesia, dengan saham-saham di Indonesia? Apakah itu akan membuat ya market itu lebih efisien ya? Karena kan yang over value Hmm. pasti akan terkoreksi ke harga equilibriumnya. Hmm. Atau itu justru hal negatif sehingga kayak menurunkan ya nilai dari saham-saham di sini itu sendiri? Uh, itu menurut saya short atau long itu sama-sama memiliki, kan sama-sama leverage dia. Ya, Sama-sama memiliki resiko bahaya juga. Kalau misalnya ekonominya lagi kacau, orang banyak yang nge-short, terus yang beli, yang long dengan leverage juga kena margin call. Dia bisa ciptain that spiral tadi, sama kayak Bitcoin tanggal 10 Oktober kemarin itu kasusnya. oke. Takutnya seperti itu saham IHSG. Jadi kayak pedang bermata dua gitu short selling itu. Leverage, short selling, Oke, jadi apalagi masih pakai kurang leverage. setuju ya kalau di Indonesia ya dengan keadaan market sekarang ya. Kurang setuju. Iya, kurang setuju. Soalnya Indonesia orangnya nggak terdidik seperti, maksudnya bukan nggak terdidik, nggak sekolah ya. Maksudnya nggak seperti Amerika yang sangat literasi finansialnya sangat tinggi gitu. Oke. Di sini Jadi kalau Mas lihat literasi gimana finansialnya literasi keuangan di Indonesia? menurut saya masih rendah. Oke. Literasi keuangan di Indonesia. Kita lihat aja selebgram, artis atau apapun itu yang udah di puncak, pasti kalau Oke. misalnya udah pensiun atau kontraknya udah habis, pasti dalam waktu berapa tahun akan jatuh miskin. Oke, ini kayaknya punya dendam Yakin. pribadi nih sama selebgram ini. Enggak, beneran. Iya, enggak, Beneran, Mas bercanda ya, Kakak. bercanda. Coba Iya. aja, Beneran, beneran, cek aku aja. nggak setuju. Soalnya literasi finansialnya nggak cukup. Terus Ya, setuju, selain setuju. selebgram sama artis, itu Karena ada kemarin datanya ya, ada yang miliar. 80% ya. 70% Hmm, setelah 4 tahun artis sama atlet di luar negeri itu bangkrut. Ya, itu iya emang betul. ada datanya. Betul. Sama gini, waktu itu kan ada kasus itu kan, kilang Ya, minyak Pertamina kan di Tuban. Nah, terus yes. dapat ganti rugi. Masyarakatnya tahu apa yang dilakukan? Beli Beli mobil. Pajero ya. Ya, Buat apa beli mobil sebanyak itu? Kalau misalnya lu cuman sendirian mah naik motor aja gitu. oke. Berarti penting ya itu menjaga Sekarang gaya hidup penting ya. Kalau di sana Mas Yudo bawa mobil atau enggak? di sini pasti bawalah. Oke. Apa tuh mobilnya kalau Hmm. boleh tahu? Hyundai Palisade. Oke. Di sini Nyetir sendiri murah banget. ya. Di sini murah banget. Mobil lebih murah ya? Jakarta kan 1 miliar. Di Iya, sini 1 murah M-an banget, lah di cuma sini. 15 Di ribu sana berapa? dolar. 15 ribu Berapa dolar? dolar. 15 200-an ribu. juta berarti ya? Iya, jauh lebih murah Oke. dibanding di Jakarta. Jakarta tuh mobil mahal-mahal, makanya itu salah satu concern juga beli mobil. Mending menurut saya sih beli mobil bekas. Kalau misalnya Oke. nggak perlu amat. Iya, Di Indo ya. jangan gengsi, kemakan gengsi, langsung Oke. semuanya pada beli mobil baru. Itu sebenarnya depresiasinya tinggi. Ya, setuju. Tapi gimana menurut Mas sekarang orang yang hidupnya cuma nurutin gengsi aja gimana? Nah, itu dia itu. Harus Itu dia. dididik secara, iya, harus dididik secara finansial itu. Mungkin Timothy bisa bikin konten itu, kalau misalnya gengsi itu buat orang miskin aja bisa mungkin gitu. Oke. Tapi udah pernah lihat sih dan itu cukup membantu sih saya rasa. Soalnya orang-orang Gen Z sekarang udah nggak terlalu memikirkan barang branded atau hal-hal berbau mewah lainnya. Sekarang memikirkan kebebasan, mental health, dan mental health tuh penting banget loh buat trading loh. Misalnya Oke. kita tenangin dulu, kalau abis loss nih kita mental health-nya kena nih.
kita tenangin dulu biar nggak balas dendam. Tahu kan yang Oke. saya maksud balas dendam apa? Yes. Ya, revenge Iya. trading ya. Iya. Dan itu kalau udah sampai balas dendam itu udah masuk hal yang paling berbahaya. Soalnya itu berulang terus. Misalnya kita open posisi karena kita balas dendam, kita full margin, akhirnya kena margin call, terus-terusan margin Oke. call, deposit, margin call, deposit, margin call. Oke, tapi kalau Dan sekarang ya hmm, fenomena lihat orang yang trading dengan full margin tuh gimana? itu sih, itu mereka bukan trader, mereka penjudi sih, gue bilang. Oke. Mereka Jadi tuh nggak boleh ya, penjudi. teman-teman. Sama aja sama sebenarnya 11-12 sama Binom Tot lah. Tahun yang lalu tuh Indra Ken gitu. 11-12 soalnya full margin tuh apa sih? Hal yang paling bodoh yang pernah saya dengar gitu. Kita melakukan buang-buang duit sampai uang kita habis akhirnya pinjol. Sama aja kayak slot sama Binom Tot. Bahaya itu, udah masuk judi online itu. Apalagi ditambah IB sama influencer forex yang dia buka kelas, satu kelasnya kena margin call semua. Oh ini ya Gue pernah lihat, yang trading gue bareng pernah terus lihat kayak itu satu kafe margin call bang itu ya. satu kelas margin call semua. Dan itu brokernya kayaknya buatan dia sendiri deh. udah Berarti brokernya sama Price orang City. yang trabar yang trader bareng gimana? Setuju nggak itu berarti? Traber itu traber apa dulu nih? Kalau misalnya forex, kripto, saham setuju aja. Tapi gini, kita harus punya profil resikonya masing-masing. Misalnya kita Oke. bisa toleransi minus 10%, ya udah cabut aja kalau udah minus 10% gitu. Ya. Cuman Mm-mm. faktanya kan gini Mas, kita kan trading kripto ya. Saya, Mm-mm. Kalimasada, Timothy, terus Iya, Yudo. Ya, ini kan kita kan iya. sama-sama trading kripto. Cuman karena Mm. kejadian di 2022 ya yang ketangkep karena binary option dan lain sebagainya. Terus kalau kita sekarang edukasi trading kripto ya, kita malah dianggap ini sama nih ya sama binom tot tadi ya. Nah, itu Iya, gimana sama tuh? Binom Tot. Kok Itu selalu kita yang trading kripto ini selalu disama-samain itu gimana itu? Pendapatnya gimana? ya soalnya gini, di Binom Tot tuh saya lihat ada yang namanya market market Ya, kriptonya nggak tahu, kriptot ya, ada kriptot. Bitcoin, ada altcoin IDX, tapi kok gue lihat chartnya kok beda semua. Oke. Sama TradingView itu beda jauh. Jadi apa, di Binomo itu bilangnya platform trading kripto ya, Ya. padahal enggak, dia cuman taruhan aja nih, taruhan Bitcoin misalnya dalam sejam Bitcoin ini naik apa turun gitu. Oke. Kalau misalnya kita berapa puluh sampai 90% profit. Ya. Kalau misalnya kita salah nebak nih, uang kita hilang semua gitu. Jadi Ya, Mas kesel nggak tapi dia kadang sama edukasi kripto terus disama-samain sama binary, tuh, kesel nggak biasanya? aduh kesel banget sih itu. Kesel banget jujur, Oke. tapi gua coba Binomo modal 1 juta, growth 140 juta, langsung tahu apa yang dilakukan sama Binomo, langsung diblokir akun gua, habis Oh ditarik pernah, berarti duitnya. Mas Yudo pernah coba main binary juga ya? Pernah main coba binary, growth dari Oke. 1,7 jadi 150 juta kalau nggak salah tuh, 140, Waduh itu naik 150. naik 100 kali lebih itu ya. Iya, tapi itu menurut saya Gimana judi online sih. strateginya bisa bisa begitu? Karena kan orang kebanyakan kan main ke situ kayak langsung habis duitnya ya. Ya betul. Jadi ibarat binary option tuh nggak salah sih menurut gua sih. Tapi yang salah itu dia brandingnya bukan judi, dia brandingnya investasi. Nah itu salah. Kalau misalnya judi nih, kayak misalnya judi kartu, judi dadu, itu kan ada probabilitas dan itu gampang Ya. ditebak ya, probabilitas. Mm-mm. Oke. Tinggal tinggal kira-kira aja, misalnya keluar angka berapa, ganjil genap gitu. Sama kan kayak binomo juga, naik apa turunnya. Ya.
Iya, gampang sebenarnya ditebak. Tapi ya itu namanya Binomo, dia brandingnya bukan judi, brandingnya investasi. Tapi di Amerika brandingnya judi dia sih. Oke, dia lebih jujur ya yang di luar ya. Di Amerika legal, di sini Binomo. Iya. Iya, legal Binomo US. Tapi brandingnya di judi, bukan investasi. Di Indonesia kan brandingnya investasi. Jadi dia Ya, salah total Indonesia tuh. oke. Hmm. Jadi kesel juga ya kalau Dan disama-samain ya kripto ya. ya, dan satu lagi kalau misalnya kalau mau degen nih misalnya terakhir nih. Ini kan kita Ya, kita tadi udah bahas nih makro, altcoin sama degen nih. Kita lagi bahas degen sekarang. Nah, kalau ya. misalnya satu lagi nih kalau mau degen, kita lihat cari yang seenggaknya itu profit di atas 100%. Jangan profit Oke, cuma puluhan persen. Untuk oke, digen ya. oke. Digen alias spekulasi atau judi lah. Cari yang di profitnya minimal 100%. Ya, Soalnya ada multiplier effect kan. Kalau misalnya kita loss 50% aja kita harus dapat 100% gitu. ya, setuju. Iya. Dan itu harus banget itu. Cara carinya adalah gampang. Cari meme coin yang komunitasnya solid sama meme coin yang udah komunitasnya solid dan harganya sideways. Dan itu dia Oke, bisa jadi masuk. Dan teman-teman kalau misalnya mau degen atau spekulasi, jangan di meme coin market cap-nya yang gede. Cari yang market cap kecil aja sekalian biar bisa pump 1000% gitu-gitu. oke. Jadi Iya, nunggu chartnya tidur sama komunitas kuat baru masuk ya kita di situ iya. ya. Chart yang tidur ya Nah, sideway panjang ya. masuk. 4 sampai 6 bulan Hmm. gitu ya. Enggak 4 sampai 6 bulan sebenarnya. Sebulan juga udah cukup. Oke, sebulannya udah cukup berarti ya. Iya. Kita masuk nggak usah banyak-banyak, masuknya 10 buat kalian $1 aja bisa jadi 100. Oke, oke. Nah, terakhir Nggak nih Mas, usah kan banyak-banyak, Mas $1 ya, aja bisa. oke. Jadi modal kecilnya bisa ya. Bisa jadi Oke, terakhir nih $100. Mas. Terakhir nih, kan Hmm, Mas Yudo kan udah jadi member Aceh ya dan datang ke acara kita juga ya yang di GBK ya. Gimana kesan iya. pesannya selama jadi member di Akademi Kripto ini gimana? Selama jadi member Aceh sih banyak pelajaran yang bisa diambil. Oke. Jadi Banyak banyak belajar pelajaran yang kripto bisa ya. diambil. Pertama, hmm, aku sih nggak terlalu ngikutin call-nya Ya, Bang Kalimasada, nggak terlalu ngikutin conviction-nya Timothy. Tapi gue yang ya. gue pelajarin itu modul-modulnya itu, modul AC-nya itu. Oke, oke. Hmm. Jadi Tapi modulnya sih bermanfaat so ya. far ya call-nya sih gue lihat win rate-nya 60%, 70%-an, which is itu udah bagus banget. Kenapa? Soalnya kita lihat banyak trader di luar sana 90% itu loss semua. Tapi Oke. Jadi sayangnya yang loss itu dibesar-besarin kayak misalnya Manta gitu. Kebiasaan lah warga Indonesia lah. oke. yang loss itu Jadi dibesar-besarin. ya, Dibesar-besarin. Tapi kalau profit mereka diem. Nggak terima kasih, nggak damn, apa. damn. Iya, banyak. Sampai Ya. sewa buzzer segala lagi. Nah, itu ya. Jadi Iya. yang selalu bilang yang member rungkat ya itu selalu kena buzzer ya, buzzer yang dibesar-besarin karena ya ini confirm ya sama Bang Yudo sendiri ya, member Aceh datang Ya, acara GBK ya. Ya kita dan saya realistis udah lah ya, dari win rate 60 2024. sampai 70% ya, tapi ya selalu ada yang loss ya. Kalau nge-share 10 ya tiganya pasti salah ya, cuman yang salah selalu 3 atau 4 dibesar-besarkan. pasti Padahal kan salah. Iya. Yang ya yang analisa itu yang kan nggak salah mungkin kan 100%. Ya, emang kalau analisa 100% datang aja ke dukun. Dukunnya aja iya. miskin. Nggak mungkin sih tapi 100% tuh nggak mungkin. Pasti ada salah. Bahkan kemarin aja
Win rate Ya. 100% aja kalah sama gua kok. Kena margin call kemarin kan. Oh iya, yang 30 Akun juta itu insider Trump itu ya. Iya, itu kena margin call kan dia kalau nggak salah. Kalah sama Yudo Sadewa ini kemarin ya. Soalnya nggak mungkin orang tuh win rate 100%, nggak mungkin, nggak ada yang mungkin. Tapi Win menurut rate lu rata-rata itu, trader profesional aja 40%. menurut lu itu insider atau enggak dia? Atau emang pure jago dengan win rate 100% itu? Menurut gue dia insider. Tapi gini, insider kalau cuman insider doang tidak dibarengi dengan pengetahuan makro atau mikroekonomi dengan baik, suatu saat dia akan loss juga. Karena kalau teori saya mungkin ya itu dia insider, oke? Dia udah ambil beberapa trade dan benar semua, terus mungkin Betul. akan mungkin ya ini saya lihatnya mungkin dia udah mau disidik ya, udah mau di trace akunnya, terus sama orangnya ini kayak sengaja di lossin semua duitnya. Dalam artian supaya nggak ada jejak dari semua yang udah dia pakai itu. Jadi itu juga mungkin. Karena mungkin ya pasti ada penyelidikan lah di level harusnya dia insider kalau ya. mau uang, kalau dia mau cuci uang, dia nggak gitu juga kali, dia masukin aja ke misalnya Tornado Cash Tornado atau Cash ya. Crypto Mixer, Crypto Mixer apalah, atau Coin Privacy, Ya. ZSE gitu, Zcash. Bisa kan sebenarnya, nggak harus ngelosin segitu banyaknya, tapi menurut gua sih dia pure bego aja sih, ngerti makro mikroekonomi. Oke, Iya, jadi kena kalau juga mau ya cuci insider uang, ya. iya, kalau mau cuci uang di kripto tuh itu pakai Crypto Mixer. Makanya nih aku sama bapak lagi coba trace wallet Indonesia, orang Indonesia yang pernah seenggaknya kontak sama Crypto Mixer ini. Soalnya banyak orang koruptor mungkin di Crypto Mixer dia cuci uang gitu. Oke, jadi lagi trace nih ya. Soalnya Berapa kan banyak dia wallet yang diawasi itu? ada ribuan, ada ribuan, ada ribuan wallet yang kedeteksi nih, kerja sama bareng OJK, BPK sama PPATK ke itu kemana, ke Crypto Mixer. Dan Crypto Mixer itu harus segera ditutup soalnya menghambat industri kripto itu sendiri kalau misalnya melakukan pencucian uang. Oke, berarti sekarang kalau modus korupsi di Indonesia pakai kripto udah banyak berarti ya? Kalau pakai Bitcoin sih menurut gua hal yang paling bego sih, soalnya Bitcoin gampang ke-trace, Bitcoin, Ethereum, Solana. Tapi kalau misalnya dia pakai coin privacy mungkin, makanya yang punya exchange kemarin tuh, yang naik Ferrari kan rada sebel juga tuh. Soalnya coin privacy nggak bisa di listing, nggak bisa di listing di exchange. Bukan nggak bisa, emang nggak boleh sebenarnya. Menghambat industri kripto itu sendiri kalau misalnya melakukan pencucian uang. Ya. Gitu. Dan banyak lah pokoknya yang harus diceritain itu. Pokoknya gini guys, kalian harus ngerti yang namanya makro dan mikroekonomi kripto. Untuk mencari sebuah naratif kalian harus tahu krisis apa yang terjadi di masa depan. Misalnya gara-gara suku bunga rendah tahun 2021, DeFi yield jadi DeFi ya, yang yield jadi naik gitu, dan macam-macam. Dan sekarang itu krisis lagi AI kan, lagi, jadi coin privacy naik, dan itu yang harus diperlukan. Itu mikroekonomi. Makroekonomi kita lihat likuiditas. Likuiditas The Fed sekarang lagi seret, which is altcoin nggak akan berkembang sampai kapanpun kalau misalnya likuiditas seret gitu. Oke. Jadi masih belum bullish ya buat altcoin ya di Q4 ya? Belum, kecuali QI. Kalau QI gue langsung serok semua altcoin. Tapi udah ada rumor sih katanya bakal QI. Oke. Katanya. Apa aja Mas kira-kira mau diserok Ya. ketika kita QI, apa aja yang mau diserok? Serok koin apa aja naik juga. Sama kayak tahun 2021 lah. Iya, koin apa aja. Ngasal aja, serok ngasal udah naik semuanya. Asalkan jangan meme coin aja udah. Meme coin soalnya pamnya belakangan. Dia soalnya bisnisnya ya tahu sendiri kan kayak gitu. Ya. Iya. Jadi buat teman-teman
Yes. Tetap hold ya. Sekarang itu lagi bottom ya. Jangan jual di bawah, jangan panic selling. Sekarang udah bottom nih, 102.000, 101.000. Udah bottom banget. Misalnya kita serok Bitcoin dan Ethereum atau altcoin yang besar, kita serok dan pastiin bobotnya paling besar di Bitcoin, itu dia. Untuk sekarang yang bisa dilakukan ini itu. Altcoin besar dan Bitcoin bisa diserok. Tapi untuk altcoin sama meme coin yang kecil-kecil, altcoin medium cap sampai micro caps itu ntar aja dulu. Iya. Tunggu sampai si The Fed benar-benar melakukan QE. Ini di sana itu berarti yang jam berapa nih? Jam 21.15. Kemarin tadi mulai jam 8 kan. Di Jadi sana jam lebih cepat 11. ya. Iya, geser. Iya, geser time itunya, jamnya. Dan di sini juga jujur rada ngebosenin sih, soalnya kan mau winter ya, udah malam lulu gitu loh. Di sana Jadi berarti itu yang tinggal bisa gue sendiri ya? share. Sendirian, iya. Wah berani banget Aman ya. sih, iya. Aman ya. Dan menurut saya teman-teman kalau mau kerja di Amerika jangan. Yang pertama nggak aman. Kondisi Amerika tuh nggak aman banget, banyak gembel. Even di Seattle pun yang katanya kota slow living, kata orang-orang slow living, itu banyak banget gembel. Tapi kemarin pernah kan New York, waduh, gembelnya parah banget. Jadi kayak pemukiman kumuh gitu loh untuk Amerika sekarang. Soalnya tahu sendiri kan, likuiditas seret, akhirnya apa? Kerjaannya gitu. Tapi Mas Yudo berani tinggal di sana sendiri ya? Berani lah. Berani. Tinggalnya soalnya bukan di kota. Aku tinggalnya di mana nih? Penthouse, tapi di Seattle, tapi dataran tingginya agak ke timur dikit gitu. Oh ya, kalau tinggal di penthouse mah aman. Jadi ya, gini. Iya. Jadi gini, teman-teman sekalian kalau mau lihat ekonomi itu sangat berpengaruh pada politik. Jadi itu satu kesatuan sebenarnya. Ekonomi dan politik itu satu kesatuan sebenarnya. Yes. Kayak kemarin, kebijakan ekonomi kan semua dipajakin tuh. Akibatnya apa? Uang di bank seret, uang di masyarakat seret, pengusaha juga seret. Akhirnya masyarakat pada turun demo ke jalan. Ya. Gitu. Tapi kalau misalnya kita bisa memperbaiki ekonomi kita, at least 5 tahun ke depan, 4 tahun ke depan, insya Allah kita negaranya cukup stabil dan dapat mengundang investor asing untuk masuk dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Jadi kalian pegang IHSG, pegang aja. Yang pegang Bitcoin, pegang aja Bitcoin. Nah itu tuh insider infonya ya. Berarti bullish ya ini buat IHSG ya? Buat IHSG dan Bitcoin bullish. Nah, Bitcoin ada rencana nggak besar ya? Dan antara atau kayak Indonesia buat adopsi Bitcoin ya, seperti El Salvador? Mungkin nggak kira-kira? Ada, tapi belum. Kapan kalau mungkin? Ada, tapi belum. Mungkin 3-5 tahun ke depan. Soalnya kita pertama-tama harus memperbaiki ekonomi kita dulu. Kalau enggak gimana? Hayo beli Bitcoin-nya dari mana? Masa kita ngutang? Masa kita ngutang buat beli Bitcoin? Kita perbaiki dulu ekonomi kita pelan-pelan. Kalau misalnya udah bagus nih ekonomi kita, pertumbuhan ekonomi kita 8% setahun, dan dalam beberapa tahun konsisten, kita bisa dapat duit lebih banyak lagi, bisa ke sektor-sektor misalnya teknologi termasuk Bitcoin, bisa aja. Oke. Jadi memang
kita perbaikin ini ya mikroekonomi dulu ya kayaknya arahnya ya supaya lebih Ya. stabil. Kita punya bantalan cash yang lebih gede, baru nanti direinvestasi dan Bitcoin ya 3 sampai 5 tahun ke depan ya menjadi opsi juga Mungkin. berarti ya. Ya udah jadi Oke. opsi juga Bitcoin. Hold Bitcoin itu menurut saya sebagai aset lindung nilai salah satu. Soalnya sekarang kan kita Oke. paling banyak di US dollar ya, US Treasury. Oke. Kalau misalnya Yes. semua dunia pakai dolar itu nggak apa-apa, tapi ini kan Amerika cetak duit modal dengkul terus nih, udah beberapa tahun ini. Ini kalau misalnya Cina, Rusia atau BRICS itu ngedam dolar semuanya dan negara-negara lain hancur udah Amerika. Dolarnya jadi tisu toilet. Iya, makanya kita bilang Bitcoin, emas itu jauh lebih better dibanding megang fiat dolar cash. Oke. Berarti mending hold Bitcoin ya daripada dolar ya. Iya, jauh lebih mending hold Bitcoin dibanding dolar. Soalnya suatu saat dia jadi tisu toilet dolar tuh. Oke. Nah, ini Dan sebelum sekarang kita akhiri nih ya. Oke, kita ya, coba deh teman-teman yang supporter ada pertanyaan nggak buat Mas Yudo kira-kira langsung nih dari sumbernya ya live. Ya. ada Buat pertanyaan supporter nggak nih? wisatanya. Ada Kalau pertanyaan nggak ini? kalau misalnya ada pertanyaan lebih lanjut, lu bisa di Instagram gua ada link Telegram, lu Nah, bisa join di situ. Oke, nah apa Lu Mas nama bisa join di Telegramnya? situ ya. Admin tele ini berarti ya. Apa nama 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 Instagram? Aku Telegramnya, udah masuk nih ya. nama Telegramnya Mikro dan ya grup. Kalian jadi kalau Nah, ini mau ada pertanyaan lanjutan bisa bisa Nah, ini guys ya. bisa Nanti aku kasih ya si linknya ya buat grupnya Mas Yudo ya, buat temen-temen yang mau masuk di sini ya. Nanti aku kasih link ya supaya bisa tahu juga nih ya apa yang di-share ya, apa yang dibahas di dalam ya. Nanti aku share linknya. iya. Tapi gini aja, mungkin Prof Kakak sama Timothy bahasnya fundamental sama teknikal. Gua mungkin makro. Iya. Oke, Gitu aja mantap. mungkin Ini bahasnya. jadi foundernya AT nih kayaknya. kita kerja sama aja, nggak usah founderan segala lah. Gua lagi Oke. kuliah Ya, soalnya. aku teknikal, Timothy fundamental, Mas Yudo insider. Aja. Nggak kenal lagi sama Donald Trump. Iya. Oke, ini ada Pokoknya pertanyaan dari sekarang, Health Steve. Oke, sekarang ya, gimana? ada pertanyaan apa nih? Sekarang gimana? Health Steve, Outlook, Hyperliquid, bullish atau bearish? Hyperliquid, jujur menurut gua sekarang lagi under value sih, $40. Oke. Kemarin udah terlalu over value kemarin $40. Sekarang $40 itu range yang cocok 40 sampai $35, range yang cocok untuk menyicil. Maksudnya menyicil bukan di hold selamanya ya. Untuk dibeli, Ya. lalu misalnya ketika dia naik lagi, Profit. target gua Hyperliquid sih $80 sih. Ya, bisa Soalnya double salah berarti ya satu dari range-nya. salah satu DEX yang gue lihat ini paling rame ini Hyperliquid dibanding DEX lainnya. Paling bagus ya. Tapi Berarti ya. ada satu saingan tapi ini menurut gue nih. Dan ini masih airdrop namanya Lighter. Lighter ya. Ya satu server kita kayaknya di Lighter ya. Berarti Mas Yudo farming Lighter Ada juga? namanya Lighter. Ya, main Lighter juga, lagi airdrop juga di Lighter. Oke, itu ya. Dengerin guys ya. Beliau ini farming Lighter. Mas Yudo ini. Iya, tapi kalau misalnya ini kan token airdrop ya. Menurut gua sih begitu dia baru listing jangan dibeli. Jangan pernah beli token airdrop. Kalau enggak kejadiannya kayak misalnya atau XPL. Rungkat, udah pasti rungkat tokennya. Oke. Udah pasti rungkat soalnya airdrop sebelumnya orang-orang yang dapat duit dari airdrop tuh dapat tokennya dari airdrop, mereka bakal ya. ngedam. Ya. Mereka bakal ngedam ke market. Emang ada yang jualan poin Lighter. Lighter juga kan, ya.
Ada yang jualan, wah gue tuker aja kalau gitu ke Bitcoin. Gue bakal tahu gue akhirnya gimana. Nah, ini ada pertanyaan menarik nih dari Ferdi Gold Sniper. Mas Yudo, Ya. kira-kira adopsi Bitcoin di US gimana? Apakah orang-orang di sana, warga lokal di sana udah beli kripto atau masih ramai saham US di sana? Di Dari Amerika teman-teman di sana. sendiri ada beberapa toko yang emang bayar pakai Bitcoin, misalnya kayak Walmart gitu-gitu. Dan saya belanja Oke. misalnya belanja harian di Walmart selalu ya. Dan saya pakai Bitcoin, nggak pakai dolar. Tapi gini, literasi orang Amerika tuh terhadap kripto jauh lebih rendah sebenarnya. Jadi Oke. ibarat mereka tahu kripto tuh tahu aja kripto, dia nggak tahu fungsinya apa. Berarti nggak seheboh di Jadi Indonesia ya? iya, jadi masih lebih better di Indonesia lah. Nah, itu tuh dengerin. Ya. Iya, soalnya di Amerika, makanya si Trump kan ngerancang supaya Amerika tuh jadi ibu kotanya kripto. Soalnya di Ya. sini adopsi kripto pesat tapi literasinya rendah. Oke. Gitu. Nggak se maju di Indonesia untuk kripto ya. Tapi menurut saya yang paling maju tuh di di Abu Dhabi sih untuk kripto Oke. ya. Hmm. Ada pertanyaan lain nggak ini nih? Nah, Kalau ada pendapat pertanyaan, tentang ini ada DV ya, mungkin terakhir yang pertanyaan ya, terakhir. Pendapat Bro Yudo tentang rupiah yang bakal ganti jadi Rp1.000 jadi Rp1, itu gimana? itu bukan kemauan Bapak sih, itu kemauan Bank Indonesia. Bank Indonesia tuh Oke. pingin bikin sebuah proyek yang dapat mensederhanakan rupiah, which is redenominasi. Tapi Ya. dibilangnya nggak tahu kenapa media-media itu Bapak aneh emang. Oke. Tapi gini, Bapak sendiri sebenarnya kurang setuju dengan redenominasi terhadap BI. Oke. Kenapa? Soalnya gini, ibarat kita kebiasaan beli, misalnya beli seblak harganya 10.000 nih, tiba-tiba jadi Rp10. Nah, apa yang pertama kali kita lakukan? Kita bisa aja spending lebih banyak. Soalnya kita Yes. menganggap dari ribu-ribu kok tinggal cuma Ilusi ya, puluhan. lebih murah. Nah, itu bisa menyebabkan inflasi itu. Yes. Hyperinflasi kayak di Zimbabwe, persis. Ya. Ya, saya setuju sih ya. Dan Dalam kayak artian kalau ya. kita mau meningkatkan nilai uang ya, itu kan sebenarnya dari exchange rate itu sendiri, yang mana kan bisa diperbaiki dari kayak ekonomi yang lebih bagus, bukan dengan ya melakukan Iya, potong ya. redenominasi, iya. Ya. Dan redenominasi itu sebenarnya hal yang itu sih, hal yang cukup kontroversial soalnya dulu ada kebijakan di zaman Soekarno akhirnya inflasi nyampe 600% gitu. Oke. Iya, jadi karena orang nganggapnya uang kita tuh, aduh, kita cuma punya Rp10, dikit nih, belanjain nah bisa Oke. nyebabin hyperinflasi justru. Tapi di sisi lain dia bisa jadi sebenarnya redenominasi itu bukan mau Bapak ya, maunya Bank Indonesia ya. Oke. Iya. Ada pertanyaan Ya, lagi dari member? karena ini ya teman-teman, kalau masalah duit ya terkait dengan moneter itu kan kebijakannya bank sentral ya. Kalau Menteri Keuangan itu kebijakannya fiskal ya. Ini Iya, baseline ya, ekonomi knowledge. iya. Nah, tapi basically ya kayak gitu sebenarnya. Ekonomi itu bukan hanya teori, tapi perilaku manusia gimana. Oke. Iya, jadi kalau misalnya orang mikirnya biasa ngelihat ribuan tiba-tiba jadi puluhan kan orang bilangnya kayak ngerasa kecil gitu. Ya. Ya, jadi bukan cuma teori doang, kita harus lihat perilaku manusia sebagai pelaku ekonomi gimana. Ada pertanyaan lagi? Gimana nih? Gue nggak apa-apa, gue jelasin panjang lebar nggak apa-apa. Oke, Mumpung ini weekend. berbaik hati langsung nih ya dari pumpung weekend juga guys, karena Mas Yudo ini lagi UTS ya sekarang ya. Sekarang enggak, udah selesai UTS-nya. Oke.
Terakhir kemarin Berapa Jumat IPK-nya itu. IPK-nya GPA-nya berapa di sana? Belum keluar lah, kan baru UTS. Kalau misalnya UAS, nah Oke, beda, masih di semester 1 ini berarti sistemnya ya? beda sama di Indonesia. Ya Oke. masih semester 1 soalnya gue sempet gap year. Oke, jadi belum ada GPA-nya ya? Karena masih semester 1 Belum. ya? Iya, masih gap, soalnya kemarin gap year. Gimana ya, sekolah di Indonesia gitu semua dosennya nggak kok, dosennya pada nggak kompeten, ngajar muter-muter segala macem. Ini Prof Kalimasada dosen juga nih. Jangan ngerasa Iya. tersinggung. Tapi jujur emang dosen di Indonesia ngajarnya yang penting ngajar gitu, nggak mastiin mahasiswanya paham. Makanya Oke. Timothy bilang sekolah itu scam. Soalnya Setuju berarti ya kalau pendidikan di sekolah itu scam? Indonesia seperti Gimana? itu. Enggak, soalnya pendidikan di Indonesia seperti itu. Saya lihat sendiri pakai mata kepala sendiri. Gimana misalnya guru ngajarin siswa dilulusin aja Oke. gitu. Nilai jelek dilulusin. Nah, itu menurut gue yang scam di situ. Oke. Makanya ambil kuliah di luar negeri, dan kebetulan di luar negeri dosennya bisa ketemuan di rumah atau di Zoom. Beda sama di Indonesia. Oh, lebih fleksibel berarti ya? Iya, Prof Kakak nih dosen juga nih. Nah, Prof Kakak Iya. bisa, mungkin metode ngajarnya bisa diterapin tuh. Ketemuan satu persatu sama mahasiswanya. Oke. Sampai mahasiswanya beneran ngerti gitu. Tapi kalau saya ngajar enak gak? Di modul kan nonton tuh. Kalau saya gimana? Ngajarnya enak atau enggak ini? Ngajarnya ya lumayan lah, gampang gampang Oke. dimengerti. Iya. Tapi meskipun bahasanya rada teknis ya, nggak kayak Oke. dosen Amerika yang ngajarnya literally beneran pakai ngomong bahasa anak kecil gitu. Oh gitu ya. Nah itu tuh mungkin bisa Iya. jadi ini ya, jadi Hmm. pembelajaran ya. Saya mungkin next ini ya, harus belajar ngomong sama anak saya dulu nih biar lebih Jadi dipersimpel gitu loh. Kayak misalnya aku oke, ngomong ke kalian semua gitu. Kalau pakai ya, bahasa teknis kan nggak semua orang ngerti. oke. Iya. Ada pertanyaan lagi Alda, dari member? ada pertanyaan lagi nggak nih, teman-teman? Mumpung ya. Oke, ini Kalau Aldi kalau Crypto. Kalau ada pertanyaan dari Aldi Crypto, kalau tadi sama Hyperliquid Bullish, kalau sama Aster gimana? Aster lagi. Itu menurut gua sih project, cuman cuman dikomporin sama si itu aja, sama si CZ aja. Which Oke, is dia juga yang pelaku terbesar di industri kripto. Dia kan punya Binance tuh, punya ya, BNB juga tuh. Dan menurut ya, gua tokoh gua salah satu orang yang paling benci tokoh ini juga, soalnya dia suka ya, ngedam Bitcoin, Ethereum teman-temannya ke Wintermute. oke. Iya. Dan Aster Jadi ini virtual ya, proyeksinya menurut ya, saya nggak serame Hyperliquid dan nggak sebagus itu Lighter. oke, Hyperliquid yang paling rame, terus Lighter, baru Aster terakhir. oke. Jadi Hyperliquid, Lighter baru Aster Pasti ya. paling bullish. Karena Lighter emang enak ya guys ya. Saya trading di situ dan emang zero fee dan kayak latensinya cepet banget. Jadi kayak emang oke banget. Interface-nya nggak Tapi kalah sama menurut saya, Hyperliquid. tapi menurut saya tokennya, kalau misalnya zero fee itu tokennya bisa aja kayak Manta atau Starknet atau XPL. Ya, Soalnya karena kan nggak dia ada buy bakar duit rate-nya, dari nggak ada matanya. revenue ya. Ya, bener. Iya, Bagus ya mereka platformnya. Tapi sama revenue tokennya berarti nggak bullish nih ya. sama tokennya nggak bullish. Dan Oke. ditambah lagi airdropnya spesial katanya. Tapi banyak yang Ya, main, udah banyak yang main. Jadi menurut gua makin banyak yang main airdropnya, udah makin bearish gua. oke. Jadi hindarin ya token-token airdrop ya. Itu yang Airdrop harus sama jadi itu, sama ini. apa? Sama tokenomicsnya inflating. Pokoknya itu dua token itu hindarin Oke. jauh-jauh. Hmm. Oke. Kecuali Hyperliquid ya. Soalnya Hyperliquid rame terus itunya. Trafficnya rame terus. Kita bisa bullish sama Hyperliquid. Oke. Ada pertanyaan lagi dari teman-teman sekalian?
Ini ada Vito nih. Gimana trading efektif kalau modalnya $1.000 biar bisa kayak Bro Yudo? Modal $1.000 itu menurut gua cukup efektif ya. Tapi kita harus gini dulu, kita harus tes di akun demo dulu strategi trading kita, mana kita yang nyaman. Jadi kita nggak buang waktu dengan $1.000 yang kena margin call terus gitu. Oke. Iya, kita harus backtest dengan yang namanya akun demo. Kalian kalau mau cek akun demo di Binance atau Bybit, mungkin banyak bisa akun demo di situ disediain kalau nggak salah 10.000 sampai $100.000 Oke. di akun demo, iya. Oke. Oke, ada yang mau tanya lagi? Kalau misalnya ada pertanyaan lebih detail, tanya aja di Telegram ya. Yes. Boleh, nanti saya Ya. kasih ya link Telegramnya Mas Yudo. Terima kasih banyak Mas udah Ya. menyempatkan waktu ya ke sini 1,5 jam ya menjawab Ya. beberapa pertanyaan teman-teman. Ya, Hmm. nanti ya linknya saya kasih di bawah ya buat Telegramnya Mas Yudo. Jadi semoga ya nanti kuliahnya di sana lancar terus dan Amin. kita akan ini ya teman-teman kasih beberapa tamu lagi buat ngobrol ya, sesi di dalam ini yang lebih daging tentunya. Ya nanti mungkin Mas Yudo kapan-kapan ya next kalau boleh bisa mampir lagi. Ya. Anytime. Mungkin kalau saya ke Indonesia bisa datang offline kali. Pasti ya. Kita ini ada acara sebenarnya tanggal 20 berapa? Aceh Summit tanggal berapa? Soalnya saya di Cuman kayak pas, Amerika nggak pas ada di akun Amerika. kripto. Oke, nanti Iya. pas ini ya, pas ada pulang ke Indonesia kita bikin acara khusus lah ya buat nah ini. Iya, boleh, boleh, boleh. Oke. Oke, Mas Yudo, terima kasih banyak. Ya, terima Salam kasih. untuk keluarga, Ya, sehat selalu ya. Hati-hati dan ya, menjaga makasih juga. keselamatan diri di Amerika sana. Ya, teman-teman makasih semua ya. Makasih semua, Prof. Yuk, bye. Oke, teman-teman ya, that's it. That's all ya. The one and only ya, Yudo Sadewa ya, banyak insight-nya. Gimana kalau next kita akan undang-undang ya lagi influencer luar, influencer ya kalau di dalam negeri saya nggak ngundang influencer ya. Tapi owner exchange ya mungkin dalam negeri, developer mungkin akan saya undang ya buat sesi seperti ini. Kalau di luar ya temen mungkin fund manager, mungkin influencer luar ya. Crypto, Munkal, Run Newer, gimana? Seru nggak ini kalau begini? Akan saya undang ya. Undang James Win. Ya kita harus bikin sesi ya ini kayak khusus buat member AC. Kalau di luar kan margin call-nya apa ini namanya ini? Sesi ngemeng-ngemeng ini apa namanya? Hmm? Hei. Malu-malu dia ya. Malu-malu. Oke. Apa nih ya? Next ya. Demam kamera dia ya. Oke ya. Nanti saya pikir namanya ya. Insider call. Oke, thank you.